Bertempat di halaman pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang diberikan piagam kepada 8 desa yang ditetapkan menjadi desa sadar hukum tahun 2022 dari Bupati Sumedang, yaitu Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong, Desa Tanjung Mekar Kecamatan Tanjung Kerta, Desa Keboncau Kecamatan Ujung Jaya, Desa Paku Alam Kecamatan Dharmaraja, Desa Cipasang Kecamatan Cibugel, Desa Mekar Bakti Kecamatan Pamulihan, Desa Tegal Manggung Kecamatan Cimanggung, dan Desa Gunung Mani Kecamatan Tanjung Sari. Selain diberikan piagam, juga diberikan door prize mulai dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Porkopimda Kabupaten Sumedang, juga disaksikan para camat se-Kabupaten Sumedang, para kepala desa atau kelurahan hadir dalam temu keluarga sadar hukum tahun 2022. Menurut penyuluh hukum, ahli muda bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Hajah Hera Irawati, dari tahun 1995 sampai 2021, sebanyak 202 desa dan kelurahan ditetapkan sebagai desa sadar hukum. Tinggal 75 desa lagi akan bertahap ditetapkan karena penetapan desa sadar hukum dilombakan setiap tahun, dan tahun 2022 telah melombakan sebanyak 31 desa atau kelurahan. Diharapkan di bulan September tahun ini, pihaknya menetapkan lagi beberapa desa sebagai desa sadar hukum. Dengan target harus 100% dan diharapkan di 3 tahun terakhir semua menjadi desa sadar hukum. Ya, temu keluarga sadar hukum yang diselenggarakan pada hari ini, Senin tanggal 25 Juli 2022 adalah temu keluarga desa atau kelurahan sadar hukum dari 202 desa kelurahan yang telah ditetapkan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2021. Satu kelompok keluarga desa sadar hukum diwakili oleh 3 orang, jadi jumlah seluruh peserta sebanyak 606 dari desa dan kelurahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Bagaimana dengan yang sisanya itu, Bu? Sekitar 50-an ya? 75. Sisanya itu 75 itu akan bertahap ditetapkan karena penetapan desa sadar hukum dilombakan setiap tahun. Dan untuk tahun ini, tahun 2022 kita telah melombakan sebanyak 31 desa kelurahan. Mudah-mudahan di bulan September ini kita telah ditetapkan lagi beberapa desa sebagai desa sadar hukum. Targetnya, Bu? Targetnya itu harus 100%. Kita target mudah-mudahan di 3 tahun terakhir kita semua menjadi desa sadar hukum. Tetapi yang ditetapkan itu adalah dari seluruh provinsi Jawa Barat. Targetnya untuk tahun ini sebanyak 72 desa dan kelurahan yang ditetapkan dibagi dengan kurang lebih 20 kabupaten kota. Jadi rata-rata setiap kabupaten itu hanya 4 atau 5 yang ditetapkan tiap tahunnya. Tetapi alhamdulillah untuk Sumedang tahun kemarin juga terbanyak, karena kita terbanyak mengajukan desa kelurahan untuk ditetapkan menjadi desa sadar hukum. Kalau kabupaten lain kebanyakan sekitar 10-12 yang diajukan. Kalau kita alhamdulillah sampai tahun ini sebanyak 31, terbanyak se-Jawa Barat kita mengajukan. Kecamatan mana yang paling banyak belum? Yang belum itu desa adalah Kecamatan Sukasari. Karena Sukasari itu adalah kecamatan baru, jadi belum ada yang ditetapkan. Tetapi di tahun ini Sukasari hampir semua desanya diikutkan untuk ditetapkan desa kelurahan sadar hukum di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan untuk daerah Sukasari minimal 4 atau 5 itu bisa ditetapkan. Untuk anggarannya itu masuk ke desa kelurahan, Bu? Anggarannya itu kalau untuk penetapan desa sadar hukum itu adalah kegiatan dari Provinsi Jawa Barat, dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kalau untuk temu keluarga desa sadar hukum ini anggarannya dari APBD Kabupaten Sumedang. Tadi kan diberikan piagam ya oleh Bupati Sumedang.
dari Bupati Sumedang. Kriterianya seperti apa Bu untuk bisa mendapatkan? Itu yang diberikan piagam oleh Pak Bupati itu adalah piagam langsung dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditetapkan tahun kemarin. Dan itu adalah ada dimensi yang ditentukan dengan indikator, di antaranya itu yang lolos penilaian itu satu, PBB harus di atas 90%. Dan sebisa-bisa itu harus 100% masuk penilaian. Yang kedua harus bebas dari KDRT. Yang ketiga harus bebas dari narkoba. Yang keempat harus bebas itu dari pernikahan dini, itu harus tidak ada. Itu salah satu indikatornya. Dan ada pararegal, yaitu sebuah penanganan hukum di desa sebelum masyarakat itu ke jenjang yang lebih tinggi, jadi di backup oleh desa itu untuk diberikan mediasi seperti itu.